mendesak kepada seluruh pihak yang ada di DPR untuk kembali pertimbangkan ulang untuk melanjutkan pembahasan ini, dan kalau perlu segera mencabut dari Prolegnas, ya, program legislasi nasional. Karena menurut kami sebetulnya kalau kita hitung-hitung juga seperti apa yang disampaikan oleh masyarakat, bahwa Pancasila itu sudah final, jadi tidak perlu ada lagi tafsir lebih khusus lagi dalam bentuk undang-undang. Partai Amanat Nasional PAN ingin RUU HIP di-stop tanpa harus diganti. Menko Polhukam Mahfud MD bersama Ketua DPR Puan Maharani didampingi Wakil Pimpinan DPR bersama Menko Polhukam Mahfud MD, Mendagri Tito Karnavian, Menhan Prabowo Subianto, dan Menkumham Yasona Lauli saat menggelar konferensi pers terkait rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau RUU BPIP sebagai pengganti RUU HIP di Lobi Nusantara 3 Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis. Dalam keterangan kepada wartawan, DPR bersama pemerintah sepakat menunda pembahasan rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP. DPR dan pemerintah menegaskan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk ikut mempelajari, memberi saran, masukan, dan kritik terhadap konsep rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau RUU BPIP sebagai pengganti RUU Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP kepada pimpinan. Sementara itu, anggota Badan Legislasi DPR dari fraksi PAN, Zainuddin Maliki, mengatakan pihaknya menolak rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP yang diusulkan pemerintah. Menurut Zainuddin, RUU itu pun tak perlu mengajukan pergantian yang lainnya. Ia menilai pergantian itu justru akan menimbulkan masalah baru. Hal itu disampaikan Zainuddin saat diskusi bertajuk Ending RUU HIP secara virtual. Bagi FPAN, RUU HIP itu diusulkan untuk di-stop dan tidak perlu mengajukan RUU pengganti apapun namanya. Hal itu tidak akan menyelesaikan masalah. Demikian kata Zainuddin. Zainuddin menambahkan, jangan sampai masyarakat dibawa ke dalam proses polemik tentang ideologi. Pasalnya, justru akan menguras energi masyarakat yang sedang fokus untuk bangkit dari pandemi COVID-19. Menurutnya, Pancasila ini yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 itu sudah melalui satu proses pengorbanan. Proses perjuangan melewati berbagai macam kesulitan dan jangan lagi kemudian dibawa lagi ke masyarakat. Sementara itu, Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia, MIUMI, Provinsi Aceh, mengecam DPR dan pemerintah yang tidak mencabut rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila dari Prolegnas sebagaimana tuntutan rakyat dan seluruh elemen bangsa. Menurutnya, mereka malah akan tetap melanjutkan pembahasannya dengan berbagai dalih dan akan mengganti nama RUU HIP. Ketua MIUMI Provinsi Aceh, Ustadz Muhammad Yusran Hadi, melalui pesan tertulis menyampaikan, MIUMI Aceh mengecam partai inisiator RUU HIP dan partai-partai pendukung RUU HIP. Meskipun rakyat dan semua elemen bangsa telah menolak RUU HIP, namun partai yang menjadi inisiator RUU HIP dan partai koalisinya nampak bersikeras untuk mengesahkan RUU ini menjadi undang-undang. Ia mengatakan, hal ini menimbulkan banyak pertanyaan. Ada apa di balik RUU HIP ini? Menurutnya, patut dicurigai ada agenda besar yang diinginkan untuk kepentingan komunis. MIUMI Aceh juga memberi apresiasi dan dukungan kepada partai yang sejak awal sampai saat ini menolak RUU HIP. MIUMI Aceh berharap partai tersebut menjadi pengawal rakyat di DPR dan terus menolak RUU HIP ini. Ustadz Yusran memandang DPR dan pemerintah tidak punya kepekaan dengan penolakan yang masif oleh seluruh rakyat dan elemen bangsa terhadap RUU HIP. Seharusnya DPR sebagai perwakilan rakyat memperjuangkan aspirasi rakyat. Begitu pula pemerintah sebagai pemimpin yang diberi amanah oleh rakyat. Ini menunjukkan mereka tidak amanah dan tidak berpihak kepada rakyat. Sikap mereka ini
mengecewakan rakyat. Bumi Aceh juga menegaskan dukungannya terhadap maklumat MUI yang menolak RUU HIP, serta mendukung pernyataan sikap dari ormas-ormas Islam, organisasi purnawirawan TNI Polri, pemuda, keagamaan, dan seluruh elemen bangsa yang menolak RUU HIP dan komunisme. Maka, Bumi Aceh meminta untuk menghentikan pembahasan RUU HIP dan mencabutnya dari prolegnas. Dalam keterangan kepada wartawan, DPR bersama pemerintah sepakat menunda pembahasan rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP. DPR dan pemerintah menegaskan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk ikut mempelajari, memberi saran, masukan, dan kritik terhadap konsep rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau RUU BPIP sebagai pengganti RUU Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP kepada pimpinan. Sementara itu, anggota Badan Legislasi DPR dari fraksi PAN, Zainuddin Maliki, mengatakan pihaknya menolak rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP yang diusulkan pemerintah. Menurut Zainuddin, RUU itu pun tak perlu mengajukan pergantian yang lainnya. Ia menilai pergantian itu justru akan menimbulkan masalah baru. Hal itu disampaikan Zainuddin saat diskusi bertajuk Ending RUU HIP secara virtual. Bagi FPAN, RUU HIP itu diusulkan untuk di-stop dan tidak perlu mengajukan RUU pengganti apapun namanya. Hal itu tidak akan menyelesaikan masalah. Demikian kata Zainuddin. Zainuddin menambahkan, jangan sampai masyarakat dibawa ke dalam proses polemik tentang ideologi. Pasalnya, justru akan menguras energi masyarakat yang sedang fokus untuk bangkit dari pandemi COVID-19. Menurutnya, Pancasila ini yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 itu sudah melalui satu proses pengorbanan, proses perjuangan melewati berbagai macam kesulitan, dan jangan lagi kemudian dibawa lagi ke masyarakat. Ketua Badan Legislasi atau Balek DPR, Supratman Andi Atgas, mengatakan DPR memiliki mekanisme dalam penarikan rancangan undang-undang atau RUU dari Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2020. Supratman mencontohkan, RUU Haluan Ideologi Pancasila tidak bisa serta-merta dicabut dalam Prolegnas Prioritas tahun 2020 karena surat dan naskah akademik sudah dikirimkan DPR kepada pemerintah. Namun, jawaban pemerintah terhadap RUU itu tidak berupa draft inventarisasi masalah atau DIM, tetapi justru surpres dan menyerahkan RUU yang baru, yakni RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Ternyata pemerintah mengirimkan surpres dan baru pertama kali terjadi juga dalam sejarah pembentukan RUU, pemerintah mengirimkan surpres, tetapi juga sekaligus mengajukan draft RUU yang baru. Demikian kata Supratman dalam diskusi bertajuk Habis RUU HIP, terbitlah RUU BPIP secara virtual Sabtu. Oleh karenanya, penarikan RUU HIP yang masuk dalam prolegnas prioritas harus diputuskan dalam tingkat Badan Musyawarah atau BAMUS. Namun, lantaran DPR sudah memasuki reses, maka seluruh mekanisme dilakukan pada masa sidang kelima mendatang. Lebih lanjut, Supratman mengatakan, yang paling penting saat ini adalah tuntutan publik terakomodir dengan diserahkannya RUU tentang BPIP oleh pemerintah yang hanya mengatur tentang kelembagaan. Yang kedua, hal-hal yang berkaitan dengan dua hal substansi pokok yang menjadi membuat hiruk-pikuk ini sudah terakomodir. Untuk diketahui, RUU HIP sendiri menimbulkan penolakan dari sejumlah organisasi keagamaan dan komunitas seperti Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, Muhammadiyah, dan Forum Komunikasi Purnawirawan TNI Polri. Salah satu penyebabnya karena tidak tercantumnya TAP MPRS nomor 25/MPRS/1966 tentang pembubaran PKI dan larangan ajaran komunisme Marxisme dalam draft RUU itu. Sejumlah ormas keagamaan meminta RUU HIP ditarik dari prolegnas prioritas tahun 2020. Sementara itu, para purnawirawan TNI Polri
mengusulkan agar judul RUU HIP diganti menjadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila atau PIP. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Jimli Asidik meminta pembahasan rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau RUU BPIP ditunda. Penundaan perlu dilakukan untuk menghentikan polemik yang muncul di masyarakat terkait RUU ini.